Shalom, perkenalkan nama saya David Sarira dari TPD. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya dengan judul Osilasi Pegas. Nama saya David Sarira dengan NIM 2301148. Yang pertama, abstrak. Pegas adalah komponen mekanik yang digunakan dalam banyak aplikasi untuk menyimpan dan mengembalikan energi. Salah satu faktor kritis yang memengaruhi performa Pegas adalah osilasi. Osilasi Pegas adalah proses pengaplikasian minyak atau pelumas pada permukaan kontak Pegas untuk mengurangi gesekan dan kehausan. Kata kunci: Pegas, osilasi, minyak, pelumas, gesekan, kehausan, umur pakai, karakteristik, elastisitas, kebisingan, getaran. Alur pembahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang kedua, bab 2 dasar teori. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, analisa data dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemuli yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan disipasi tenaga. Gerak osilasi kembali ke posisi kesetimbangannya. Posisi kesetimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijauhkan dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka benda timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi kesetimbangannya. Tujuan dari laporan praktikum osilasi Pegas: yang pertama, memahami konsep dasar osilasi Pegas. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat osilasi Pegas. Yang ketiga, mempelajari variabel-variabel terhadap osilasi Pegas. Yang keempat, menerapkan konsep osilasi Pegas di situasi nyata. Yang kelima, mengembangkan keterampilan praktis. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan massa pada amplitudo osilasi Pegas? Yang kedua, bagaimana hubungan antara tetapan Pegas dengan frekuensi osilasi? Yang ketiga, bagaimana memprediksi amplitudo maksimum osilasi Pegas dengan massa tertentu? Yang keempat, bagaimana memprediksi amplitudo maksimum osilasi Pegas dengan resistansi udara? Bab 2 dasar teori. Osilasi Pegas. Gerak osilasi Pegas adalah gerakan periodik yang dilakukan oleh sistem massa Pegas. Gerakan ini terjadi ketika Pegas ditarik atau ditekan dari posisi kesetimbangan dan kemudian dilepaskan. Gerakan ini terjadi karena gaya restorasi yang dilakukan oleh Pegas terhadap massa. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh silang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Posisi kesetimbangan suatu benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Getaran atau osilasi disebut gerak bolak-balik atau benda pada suatu lintasan yang memiliki suatu posisi kesetimbangan. Gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik. Gaya pemuli merupakan gaya yang bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Pegas berada pada titik kesetimbangan X sama dengan 0, Fx sama dengan min Kx. Bab 3 metodologi. Yang pertama, buka link Pet Projectile Motion Simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar.
Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah Pegas. Yang keempat, berikan redaman pada Pegas dan atur skala konstanta Pegas. Yang kelima, pilih end displacement natural. Yang keenam, untuk mengubah massa, gunakan bilah gesek di bagian atas untuk variasi massa. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada Pegas lalu tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Alat yang digunakan. Yang pertama, pad simulasi. Yang kedua, laptop atau komputer. Prosedur kerja. Yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah Pegas. Yang keempat, berikan rekaman pada Pegas dan atur skala konstanta Pegas. Yang kelima, pilih slow and displacement natural length. Yang keenam, ubah massa menggunakan bilah geser. Yang ketujuh, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 gerakan. Pengolahan data. Data 1, spring constant sama dengan 1, damping sama dengan non, massa 70 sampai 85, G sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat, N sama dengan 2, S sama dengan 60 cm. Data kedua, spring constant sama dengan 3, damping sama dengan non, M sama dengan 70 sampai 85, G sama dengan 9,81 meter per sekon, N sama dengan 2, S sama dengan 60 cm. Bab 4. Analisa data dan pembahasan. Analisa data. Tabel 1, M-nya 70, T 1,95, N 2, T 0,975, T kuadrat 0,9506, dan seterusnya. Tabel 2, M sama dengan 70 sampai 85, T-nya 1,48 sampai 1,63, N-nya 2, T-nya 0,74 sampai 0,81, T kuadrat 0,5476 sampai 0,6561. Gini grafiknya. Grafik M dan T kuadrat, dan yang tadi grafik M dan T. Grafik M dan T kuadrat, grafik M dan T, tabel regresi linear spring constant 1. Tabelnya seperti ini. Lalu masuk ke dalam perhitungan dan mendapatkan hasil yaitu 45,587232,882. Tabel regresi linear spring constant 3 dengan tabelnya seperti ini, perhitungannya, dan mendapatkan hasil 33,3117794217. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, saya akan cara menggunakan simulasi yang
Masuk pada pembahasan. Dalam pembahasan gerak peluru ada beberapa konsep dan persamaan yang perlu dipahami, yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan tentang osilasi, kita menggunakan dua data, yaitu free constant 1 dan 3, M sama dengan 70 sampai 85 dengan getaran N sama dengan 2 dan simpangan sama dengan 60 cm, di mana kita mencari data 1 yaitu M dan T kuadrat, dan 2 juga sama yaitu M dan T, dan M dan T kuadrat, regresi linear spring constant 1 dan regresi linear spring constant 3. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar massa yang digantung pada pegas, maka semakin panjang pegas akan merenggangkan ke bawah. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, untuk menggunakan nilai dari konstanta pegas menggunakan persamaan K sama dengan 4 pi kuadrat per M. Yang kedua, hubungan konstanta pegas dengan periode osilasi pegas, yaitu bahwa semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapatkan. Saran yang pertama, sebaiknya harus lebih teliti lagi dalam melakukan percobaan praktikum. Yang kedua, lebih fokus menghitung jumlah osilasi yang didapatkan. Yang ketiga, lebih hati-hati dalam melakukan percobaan pada saat melepas beban supaya hasil yang didapatkan menjadi lebih spesifik. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya David Sarira mengucapkan terima kasih.